Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi C akan mempresentasikan UAS pemrograman web kami yang berjudul Laundry Gojres. Anggota kelompok 2 antara lain adalah saya sendiri, Rena Finanda Dianti Nugroho dengan NIM 2023-32008. Kemudian ada saya Karnadisya Putri Maulana dengan NIM 2023-32014. Selanjutnya ada saya Vista Frilwamsiwar dengan NIM 2023-32162. Saya Marajif dengan NIM 2023-32168. Saya Amelia Putri dengan NIM 2023-32169. Baik, untuk latar belakang proyek kami, perkembangan teknologi informasi yang pesat dan juga telah mendorong berbagai sektor usaha untuk bertransformasi ke arah digital. Salah satunya adalah usaha laundry yang saat ini banyak diminati masyarakat karena mampu memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dalam mencuci pakaian. Dalam menjalankan operasionalnya, pengelolaan data transaksi laundry secara manual seringkali menimbulkan berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan lambatnya proses pencarian data pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan sistem informasi yang berbasis web yang juga dapat membantu admin dalam mengelola data transaksi laundry secara efisien, cepat, dan akurat. Web ini dirancang dengan berbagai fitur utama seperti login page, dashboard, pengelolaan laundry masuk dan keluar, serta informasi tentang sistem dan pengguna. Sistem ini hanya dapat diakses oleh admin melalui halaman login, sehingga data dan informasi yang terdapat dalam sistem tetap terjaga kerahasiaannya. Tujuan dari proyek kami adalah untuk membangun sistem login dengan validasi dari database untuk menjaga keamanan data, menyediakan tampilan dashboard dengan informasi statistik laundry yang mudah dipahami, mengelola data laundry masuk dan keluar dengan proses create, read, update, delete yang efektif, memberikan informasi mengenai aplikasi dan pengembang melalui tentang, dan untuk manfaatnya, untuk mempermudah admin dalam mengelola data transaksi laundry secara digital, meningkatkan efisiensi dan keakuratan pengolahan data, menyajikan informasi transaksi secara real-time kepada admin, dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual. Untuk uang lingkupnya, login, validasi, username, dan password, dashboard, jumlah laundry masuk, proses, hingga selesai, pengelolaan data laundry masuk dan keluar, navigasi, navbar, dan sidebar, 3 tabel database yaitu user, kategori transaksi, dan notifikasi alert Bootstrap dan JS. Untuk tools yang kami gunakan, software menggunakan XMPP atau MySQL, Visual Studio Code, testingnya dengan browser Google Chrome, database-nya dengan phpMyAdmin, foldernya berisi login, dashboard, laundry masuk, laundry keluar, dan tentang. Dan untuk HTML dan CSS-nya digunakan untuk struktur dan tampilan web, JavaScript untuk validasi form dan alert interaktif, PHP untuk proses back-end dan database-nya, Bootstrap untuk tampilan responsif dan modern, dan MySQL untuk database tabel user, kategori, dan transaksi. Untuk konsep create, read, dan update serta delete dari proyek kami, create untuk menambahkan data laundry, read tampilkan data laundry, update untuk mengubah data laundry, delete untuk hapus data laundry. Aktor dalam sistem ini hanya satu, yaitu admin yang memiliki hak akses penuh terhadap semua fitur aplikasi seperti login, melihat dashboard, menambah, mengedit, hapus data laundry, masuk dan keluar, serta melihat informasi sistem di halaman tentang. Baik, berikut ini untuk desain halaman yang akan dipraktekkan langsung oleh Karina. Silakan untuk share screen. Baik, akan saya share screen. Baik, yang pertama di sini untuk web kami sendiri masih ada di localhost di htdocs. Jadi kami menggunakannya dengan pertama menggunakan localhost, kemudian menyebutkan folder kami yaitu namanya adalah WordPress dan langsung enter address. Di sini langsung mengarahkan ke bagian login. Yang mana di sini
untuk login sendiri saya menggunakan nama saya. Nah, misalnya di sini loginnya ini saya belum isi password, tapi saya sudah klik login, maka akan muncul please fill out this field. Kemudian misalnya saya salahkan di sini untuk passwordnya saya ketik sembarangan, kemudian diklik login, maka akan menampilkan alert username atau password salah, kemudian klik OK. Kita masukkan lagi untuk yang benarnya, username dan passwordnya, kemudian klik login. Maka ini adalah tampilan pertama yang akan muncul. Di sini adalah tampilan untuk dashboard, untuk tampilan awalnya. Di sini ada masuk laundry, diproses, laundry masuk, dan laundry keluarnya. Di sini menampilkan statistiknya yang mana diambil dari bagian laundry masuk dan laundry keluar yang ada di bagian sidebar ini. Kemudian dilanjutkan untuk laundry masuk. Jadi di sini untuk memasukkan data saat laundry itu masuk ke sebuah web, yaitu web kami, yaitu Laundry Godress. Di sini akan muncul untuk laundry yang masuk itu apa saja. Kemudian bisa ditambah data. Nah, tambah data di sini. Nah, di sini bisa masukkan, misalnya namanya adalah kakak. Beratnya itu 3. Kategorinya pilih yang cuci basah. Kemudian harga di sini tidak ditetapkan karena bisa saja berbeda untuk misalnya dia baju, selimut atau lainnya itu dibedakan, makanya di sini diketik secara manual. Misalnya harganya per kilonya adalah 4.000. Kemudian ditambah. Nah, nanti akan muncul selamat data berhasil disimpan, kemudian klik kembali yang akan mengembalikan ke tampilan awal bagian laundry masuk ini. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu edit atau hapus. Misalnya di sini saya akan mengedit yang bagian atas. Harganya diubah jadi 8.000. Kemudian diperbarui. Kalau sudah diperbarui, maka akan muncul lagi data telah berhasil diperbarui. Kemudian kembali, kita coba untuk menghapusnya. Jika menghapus, untuk delete, di sini ada silang, bisa diklik silang. Kemudian dia akan menampilkan alert, yakin. Kalau yakin, kan kita klik OK. Maka sudah dihapus kembali. Nah, di sininya sudah hilang. Itu adalah tampilan untuk laundry masuk. Kemudian untuk laundry keluarnya, di sini akan menampilkan yang sudah dikeluarkan, laundry yang sudah dikeluar. Di sini ada harganya yang didapatkan tadi, totalnya di sini didapatkan dari harga dikalikan oleh berat, yang mana ini sudah dilakukan saat di kode nanti. Nah, ini kita misal tambah data. Di sini kita hanya memilih pilihan yang ada di laundry masuk tadi, yang kita masukkan ke sana. Yang mana tadi kita memasukkan kakak di sini, kita klik aja, terus tandai sudah diambil. Nah, kalau kembali, nah di sini kakak sudah muncul, yang mana sudah menampilkan harga dan totalnya. Kemudian untuk di bagian data laundry keluar sendiri, ini bisa dihapus juga, misalnya kita hapus yang bagian atas, disilang. Sama seperti tadi, dia akan mengeluarkan alert, kemudian diklik OK. Ini sama seperti tadi, dikembalikan, lalu sudah hilang dari laundry keluarnya. Selanjutnya, ada di bagian tentang kami, di sini saya hanya menampilkan anggota-anggota dari kelompok kami yang mana juga dihias menggunakan JS, PHP, dan Bootstrap yang menampilkan anggota kami. Kemudian di bagian atas ini, di sini ada bagian sidebar dan bagian navbar. Bagian navbar ketika kita scroll ke bawah, maka dia akan ikut ke scroll ke atas. Nah, di bagian navbar ini ada tampilan usernya, yaitu tadi saya masukkan nama saya sendiri, Alin. Kalau misalnya menggunakan nama lain, maka namanya akan berubah. Pilihan logoutnya, ketika dia pencet logout, maka dia akan kembali lagi ke tampilan awal. Mungkin itu saja tampilan untuk web yang sudah kami buat. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada penjelasan yang diteruskan, yaitu tentang kode dari project yang kami buat. Mohon maaf, masih di mute. Oke, terima Oke, kasih. selanjutnya saya akan menjelaskan kode penting yang telah kami create pada project website kami. Yang pertama yaitu ada index PHP. Pada program ini merupakan implementasi proses login pengguna menggunakan bahasa program PHP. Fungsinya adalah untuk melakukan verifikasi username dan password yang dimasukkan oleh user. Oke, next.
Lalu selanjutnya ada tambah PHP. Kode ini merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan laundry berbasis website. Fungsi utamanya adalah menambahkan data cucian baru berdasarkan input pengguna yang telah login. Dengan adanya validasi session dan penggunaan fungsi modular, kode ini memperlihatkan struktur sistem yang mulai terorganisir. Oke, next. Lalu selanjutnya ada tambah sukses PHP. Isi dari halaman ini adalah pesan selamat yang menandakan bahwa proses penyimpanan data cucian telah berhasil dilakukan. Di bawahnya terdapat tautan kembali yang mengarahkan pengguna ke halaman utama daftar cucian, yaitu laundry masuk. Oke, next. Lalu selanjutnya ada hapus sukses PHP. Halaman ini merupakan bagian dari alur proses laundry keluar, di mana sistem akan memperbarui status transaksi cucian, lalu menghapus data dari daftar cucian, dan menampilkan notifikasi keberhasilan kepada pengguna. Dan terakhir memberikan tautan untuk kembali ke daftar laundry keluar. Oke, next. Lalu di sini ada sidebar PHP. Kode ini membentuk bagian navigasi samping atau sidebar dalam sistem website pengelolaan laundry. Sidebar ini mempermudah pengguna admin atau operator laundry untuk berpindah antara halaman utama dalam sistem dengan cepat dan efisien. Oke, next. Lalu selanjutnya di sini ada koneksi PHP. File ini berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi PHP dan database MySQL. Pada file ini sangat penting karena menjadi dasar semua operasi yang melibatkan penyimpanan atau pengambilan data. Oke, next. Dan terakhir ada Bootstrap JavaScript. Potongan kode ini berada di awal file JavaScript milik Bootstrap. Dan fungsinya adalah untuk melakukan pemeriksaan versi jQuery yang digunakan oleh proyek agar kompatibel dengan versi Bootstrap tersebut. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integritas database. Next. Database yang pertama yaitu database kategori. Tabel kategori ini merupakan bagian sistem dari database CRUD Laundry yang dimana fungsinya untuk menyimpan daftar layanan laundry yang tersedia. Data ini biasanya digunakan untuk mengisi drop-down pilihan kategori saat admin menambah cucian baru. Fungsi dalam sistem laundry yang pertama yaitu ada tabel ini digunakan untuk mengelompokkan jenis layanan ketika pelanggan atau admin memasukkan data cucian. Lalu setelah admin memasukkan data cucian, dalam input data cucian, kolom kategori akan mengambil data dari tabel ini agar pengguna dapat memilih jenis layanan yang sesuai. Next. Database yang kedua ada database transaksi, yang dimana tabel utama yang digunakan untuk menyimpan data cucian pelanggan, termasuk informasi seperti tanggal masuk, tanggal keluar, kategori layanan, status pengambilan, dan total biaya. Tabel ini menjadi inti dari proses operasional pada sistem pengelolaan laundry. Fungsi tabel dalam sistemnya yaitu yang pertama itu dapat mencatat transaksi, yang dimana menyimpan detail setiap layanan laundry yang dilakukan, termasuk nama konsumen, berat cucian, dan layanan yang dipilih. Dan selanjutnya dapat menentukan status cucian. Kolom status dan diambil digunakan untuk melacak apakah cucian sudah selesai dan telah diambil oleh pelanggan. Yang terakhir ada menghitung biaya. Dengan adanya harga satuan dan berat, sistem bisa otomatis menghitung harga total yang harus dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya, database user. Tabel user yaitu komponen penting dalam sistem untuk mengatur hak akses dan autentikasi pengguna. Setiap entry dalam tabel ini mempresentasikan akun yang bisa login ke sistem manajemen laundry. Fungsi tabelnya sendiri, yang pertama ada dapat mengautentikasi login. Tabel ini dipakai saat pengguna login ke sistem mencocokkan username dan password. Yang kedua, dapat memanajemen akses. Bisa dikembangkan agar ada level akses seperti admin, kasir, manajemen, dan lain-lain. Misalnya dengan menambah kolom role. Yang ketiga itu audit dan pelacakan.
Username dari user ini bisa dicatat di transaksi untuk mengetahui siapa yang menangani order tertentu. Baik, selanjutnya kita masuk pada UML diagram. Di sini pada use case diagramnya, aktor pada bagian diagram ini adalah admin yang dimana merupakan pengguna utama yang memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur sistem. Pertama, admin harus melakukan proses login yang digunakan untuk melakukan autentikasi hanya pengguna yang dapat memiliki akses yang dapat menggunakan aplikasi. Setelah admin berhasil login, admin dapat memiliki hak akses halaman dashboard yang merupakan sebagai pusat kontrol untuk melihat data ringkasan, statistik, atau navigasi ke fitur lainnya. Admin juga dapat dapat mengakses fitur laundry masuk yang digunakan untuk mencatat data laundry yang baru diterima dari pelanggan. Informasi yang dicatat yaitu nama pelanggan, berat cucian, jenis layanan, dan tanggal masuk. Fitur laundry keluar digunakan untuk mencatat cucian yang telah selesai diproses dan siap diambil. Dan admin dapat menambahkan informasi seperti tanggal pengambilan, status cucian, dan total harga berdasarkan berat dan layanan. Admin dapat mengakses menu tentang yang dapat ditampilkan informasi mengenai latar belakang aplikasi serta tim pengembangan. Selanjutnya yaitu login dashboard activity diagram. Di sini pertama kita lihat di bagian kiri yaitu proses login. Proses dimulai saat admin memasukkan username dan password. Sistem akan mengecek apakah data yang dimasukkan valid. Selanjutnya, jika username atau password salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang. Jika data sesuai, maka sistem akan mengarahkan admin ke halaman utama aplikasi. Kemudian di bagian kanan, merupakan diagram aktivitas dari halaman dashboard. Setelah login berhasil, admin akan melihat tampilan awal dashboard yang berisi berbagai menu fitur. Admin dapat memilih menu seperti tambahkan data masuk laundry, lihat data laundry, selanjutnya tambah laundry keluar, dan menu tentang aplikasi. Setiap menu tersebut akan membawa admin pada tampilan berbeda sesuai kebutuhan, seperti input data pelanggan, status cucian, atau informasi aplikasi. Selanjutnya yaitu tentang laundry masuk dan laundry keluar. Pada slide ini ditampilkan dua aktivitas diagram yaitu proses laundry masuk dan laundry keluar. Pertama, laundry masuk. Di sini proses dimulai saat admin mengakses halaman laundry. Sistem akan menampilkan tabel laundry masuk yang telah ada sebelumnya. Admin dapat menambahkan data baru dan mengisi form pelanggan meliputi nama, nomor telepon, layanan, berat cucian, dan tanggal masuk. Setelah data diisi, sistem akan menghitung total harga berdasarkan berat dan jenis layanan, lalu menampilkan konfirmasi. Jika berhasil, data akan disimpan ke database dan ditampilkan kembali ke tabel. Selanjutnya, laundry keluar. Di sini, admin memulai dengan login ke halaman laundry keluar. Sistem akan menampilkan dua jenis data, yaitu cucian yang sudah diambil, cucian yang belum diambil. Admin bisa menghapus yang sudah selesai atau menambahkan status untuk cucian yang siap diambil. Untuk menambahkan data laundry keluar, admin memilih nomor laundry yang tersedia, lalu sistem mengupdate status menjadi sudah diambil. Setelah akan memberikan konfirmasi notifikasi bahwa data berhasil disimpan dan menampilkan kembali tabel data laundry keluar. Dengan kedua diagram ini, kita bisa melihat alur kerja admin dalam mencatat dan memproses cucian yang masuk dan keluar secara otomatis. Oke, next. Selanjutnya di sini terdapat selanjutnya di sini terdapat dua bagian utama yaitu activities diagram.
untuk halaman tentang dan kelas diagram untuk struktur basis data sistem laundry. Pertama kita masuk pada activities diagram yang di sebelah kiri. Diagram ini menggambarkan alur aktivitas saat admin membuka halaman tentang proses dimulai dari login ke sistem. Setelah login berhasil dan session tervalidasi, sistem akan men-redirect ke halaman utama. Terus ketika admin memilih menu tentang, sistem akan mengambil data session untuk tampilan halaman dan menampilkan informasi seperti teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi dan data pengembangan. Diagram ini menunjukkan alur sederhana namun penting untuk memberikan transparansi aplikasi kepada pengguna. Selanjutnya di sisi kanan, di sebelah kanan, yaitu kelas diagram. Diagram struktur tabel dalam database aplikasi terdapat 3 kelas atau 3 tabel utama, yaitu yang pertama user, berisi data admin dan atribut ID username dan password. Yang kedua ada kategori, berisi ID kategori dan nama kategori, misalnya membedakan layanan ekspres dan reguler. Selanjutnya yaitu transaksi, di sini merupakan inti dari sistem mencatat proses laundry dengan atribut seperti nama konsumen, masuk keluar status diambil, serta data layanan berat harga satuan dan total harga. Juga relasi ke kategori melalui ID kategori. Selanjutnya, dengan kelas diagram ini kita akan memahami bagaimana data dapat disimpan, dihubungkan, dan dikelola dalam sistem efisien. Oke. Baik, jadi untuk kesimpulan dan saran untuk website kami, website Laundry Management System berhasil dikembangkan menggunakan XMPP dengan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta teknologi HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Website ini memiliki fitur login dengan validasi database dashboard informasi laundry masuk, proses, dan selesai, pengelolaan data transaksi laundry masuk dan keluar atau CRUD, serta halaman tentang pengembang. Tujuan yang diajukan di bab 1 telah tercapai, yaitu sistem login aman dengan validasi database, menampilkan data transaksi laundry secara real-time dan interaktif, mengelola data transaksi dengan tambah, edit, hapus, dan juga dengan penyimpanan yang rapi, serta menyajikan antarmuka pengguna yang mudah digunakan oleh admin. Untuk saran pengembangan selanjutnya, antara lain menambahkan fitur notifikasi email atau WhatsApp untuk menginformasikan status laundry kepada pelanggan, mengembangkan fitur laporan transaksi PDF untuk rekap bulanan, mengimplementasikan multi-user akses seperti admin, kasir, owner dengan hak akses yang berbeda, dan juga menghosting website secara online agar bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi Project Laundry Gojres untuk UAS pemrograman web oleh kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan penjelasan kami. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.